Hai hai hai, bertemu lagi bersama kami. Karena kalian sudah mengklik video ini, maka langsung saja kita mulai videonya. Oke. Pada tahun 1912, terjadi sebuah kasus kriminal yang sangat mengerikan di kota Lua, Amerika Serikat. Saking sadisnya, kasus kriminal ini membuat seluruh Amerika gempar dan menjadi berita nomor 1 di surat kabar pada saat itu. Dan anehnya, hingga saat ini sudah lebih 100 tahun lamanya pelaku dari kasus ini belum juga ditemukan. Padahal banyak pihak yang dicurigai sebagai pelaku dari kasus ini. Namun mereka semua tidak dapat ditahan karena kurang kuatnya bukti. Jadi, siapakah dalang dibalik kasus mengerikan ini? Langsung saja, inilah kasus Phyllis K. Arks Murderous. Pada tahun 1912, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari Josiah B. Moore atau biasa dipanggil Joy sebagai ayah dan Sarah sebagai ibu. Mereka mempunyai 4 orang anak, yaitu Herman, Catherine, Boyd, dan Paul. Keluarga Moore tinggal di rumah tua bercat putih di kota kecil Phyllis K, Iowa, Amerika Serikat. Lalu, pada tanggal 10 Juni tahun 1912, sekitar jam setengah 10 malam, mereka sekeluarga bersama 2 teman anak mereka, yaitu Lena dan Ina, ikut pulang bersama setelah selesai beribadah di gereja menuju rumah. Pada malam itu, Joy dan Sarah tidur di lantai atas, sementara keempat anak mereka beserta 2 temannya tidur di ruangan yang lain. Lalu, pada dini hari, seseorang masuk mengendap ke rumah keluarga Joy. Satu lengan membawa lampu minyak yang redup, lengannya yang lain menenteng sebuah kapak besar. Lalu, setelah itu, terjadilah kejahatan yang sangat mengerikan. Siapa sangka mereka semua berakhir mengenaskan pada malam itu. Keesokan harinya, seorang tetangga yang bernama Mary memperhatikan ada keanehan pada keluarga Joy, di mana rumah mereka terlihat sangat sepi. Dia tidak melihat Joy keluar untuk bekerja, dan Sarah pun tidak terlihat pada hari itu. Biasanya, dia selalu terlihat saat memasak atau mengerjakan pekerjaan rumah. Suara anak-anak mereka pun juga tidak terdengar, karena biasanya anak-anak mereka suka berlarian dan bermain di sekitaran rumah. Karena penasaran, Mary pun mendatangi rumah itu untuk berniat memeriksa dan menjenguk keluarga Joy. Setelah beberapa saat diperiksa sekitaran rumah Joy, namun tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia pun langsung menghubungi saudara Joy, yaitu Ross. Setelah Ross datang, mereka berdua pun langsung membuka pintu dengan kunci cadangan yang dipunyai Ross dan langsung masuk ke dalam rumah dan mencari Joy beserta keluarganya. Lalu, setelah mereka berdua mengecek tiap ruangan di rumah itu, betapa terkejutnya mereka melihat semua keluarga Joy beserta 2 teman dari anaknya yang menginap pada malam itu meninggal dengan sangat tragis di kasur mereka masing-masing. Mereka pun langsung menghubungi sheriff untuk melaporkan kasus mengerikan ini. Beberapa fakta hasil investigasi polisi menyatakan bahwa semua korban dibunuh menggunakan kapak yang dihantamkan ke kepala sampai korban meninggal. Bahkan, kepala Joy dipukul dengan kapak sampai hancur dan sebelah matanya sampai terkeluar karena saking kuatnya pukulan kapak yang menghantam kepalanya. Penyerangan dilakukan pada saat semua korban tertidur. Hal ini dibuktikan karena semua korban meninggal di kasur mereka masing-masing. Pelaku menutup semua jendela rumah dengan tirai. Hal inilah yang membuat tetangga sekitaran mereka curiga. Karena tidak biasanya rumah Joy sunyi senyap seperti pada hari kejadian tersebut. Seluruh wajah korban ditutup dengan spray setelah mereka dibunuh. Semua cermin yang ada di rumah itu ditutup oleh pelaku menggunakan kain. Entah apa tujuannya, polisi pun tidak dapat menemukan alasannya. Terdapat sedikit kerusakan di bagian langit-langit kamar Joy dan Sarah. Hal ini dicurigai polisi sebagai tempat persembunyian pelaku. Jadi, pelaku sudah terlebih dahulu masuk ke rumah Joy dan sembunyi di atas langit-langit kamarnya. Lalu, turun setelah mengetahui seisi rumah telah tertidur dan langsung mencari senjata untuk melancarkan aksinya.
Lalu, pelaku menemukan kapak milik Joy dan mengambil lampu minyak sebagai alat penerangan. Setelah itu, pelaku berjalan ke seluruh kamar dan membunuh semua orang yang di rumah menggunakan kapak. Total korban pada malam itu berjumlah 8 orang, yaitu Josiah Moore, umur 43 tahun, Sarah Moore, umur 39 tahun, dan keempat anaknya, yaitu Herman, umur 11 tahun, Mary, umur 10 tahun, Arthur, umur 7 tahun, dan Paul, umur 5 tahun. Beserta 2 orang anak perempuan yang menginap di rumah Joy malam itu, yaitu Ina Stillinger, 8 tahun, dan Lena Stillinger, 12 tahun. Beberapa orang yang diduga menjadi pelaku dari kasus kejam ini adalah yang pertama, Lynn George Jacqueline Kelly atau biasa dipanggil Kelly. Salah satu tersangka utama pada kasus ini adalah Pendeta Kelly. Dia terlihat ikut menghadiri acara keagamaan di gereja yang sama dengan keluarga Joy pada malam itu. Lalu, menurut kesaksian seorang pria tua, Pendeta Kelly pergi meninggalkan kota Lua dengan menaiki kereta pada dini hari bertepatan pada jam kejadian pembunuhan di keluarga Joy pada malam itu. Dan menurutnya, pada saat di kereta, dia mendengar Kelly berbicara tentang pembunuhan. Oleh karena itu, akhirnya Kelly pun ditangkap dan setelah dilakukan persidangan, Kelly pun dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat untuk menetapkan Kelly sebagai tersangka. Frank Jones dan William Mansfield. Jadi tersangka kedua ini adalah Frank Jones. Dia adalah seorang senator dan pengusaha kaya raya. Joy pernah bekerja di tempat Jones, namun Joy berhenti karena ingin membuka bisnis sendiri. Oleh karena itu, Joy dan Jones pun menjadi saingan dalam berbisnis. Ditambah ada rumor bahwa Joy pernah berselingkuh dengan putrinya Jones. Hal ini membuat kecurigaan terhadap Jones sebagai pelaku menjadi lebih besar. Sedangkan William Mansfield diduga sebagai orang suruhan Jones untuk menghabisi keluarga Joy. William sendiri adalah seorang tersangka pada kasus pembunuhan istri dan anaknya dengan menggunakan kapak di Blue Island beberapa tahun silam. Oleh karena kasus kriminal yang mirip dengan kasus keluarga Joy, jadi William pun juga dimasukkan ke dalam daftar tersangka pada kasus ini. Lalu, pada tahun 1994, rumah TKP dari kasus Villisca ini dibeli oleh Darwin Lin. Lin adalah seorang pemilik museum lokal di wilayah tersebut, dan dia pun merenovasi beberapa bagian dari rumah itu dan menjadikannya sebagai tempat wisata horor. Jadi, sekian dulu berita kami pada hari ini. Semoga kalian yang menonton video kami mendapatkan sebuah informasi yang berguna dan bermanfaat. Amin. Tidur di lantai atas, sementara keempat anak mereka beserta